Mengapa cuaca membutuhkan statistika? Ini dia. Cuaca merupakan salah satu sistem yang paling kompleks di bumi. Dinamika atmosfer dipengaruhi oleh jutaan variabel yang saling berinteraksi secara non-linear, mulai dari tekanan udara, suhu, kelembapan, kecepatan angin, hingga radiasi matahari. Nah, statistika disinilah berperan sebagai jembatan penolong. Jika pada fisika murni menggunakan model NWP, mencoba menghitung pergerakan fluida atmosfer menggunakan persamaan diferensial hidrodinamika, maka statistika berfungsi untuk menerjemahkan ketidakpastian tersebut, mengoreksi error sistematis, dan mengubah data mentah menjadi peluang probabilitas yang mudah kita pahami. Meteorologi tidak hanya menebak atau sekedar melihat gambar satelit. Mereka menggunakan algoritma statistik canggih yang memproses data historis yang berukuran terabyte. Ada 3 metode inti yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah model output statistik. Model output statistik adalah teknik yang dikembangkan untuk memosisikan hubungan antara prediksi numerik kasar dengan kondisi cuaca real di permukaan tanah. Yang kedua adalah analisis deret waktu. Metode seperti ARIMA digunakan untuk menganalisis tren linear dari data masa lalu seperti suhu bulanan atau curah hujan tahunan guna mendeteksi anomali seperti El Nino dan La Nina. Yang ketiga, Yang ketiga adalah teorema Bayes atau probabilitas. Perkiraan modern itu selalu menggunakan probabilitas. Teorema Bayes membantu memperbaharui peluang terjadinya suatu peristiwa cuaca ekstrim ketika adanya data radar atau satelit terbaru yang masuk secara real time. Contohnya, mengapa aplikasi cuaca sering menuliskan peluang hujan sebesar 40%, tapi di wilayah kita tetap cerah? Angka 40% itu disebut POP. Berarti secara statistik 100 hari dengan kondisi yang sama persis seperti hari ini, 40 hari diantaranya terbukti akan turun hujan di area tersebut. Jadi ini adalah ukuran kepastian statistik, bukan luas wilayah yang akan diguyur hujan, pemirsa. Untuk dapat kita ketahui bagaimana statistika bekerja secara konkret, mari kita simulasikan pembuatan model prediksi suhu udara esok hari dengan berdasarkan kelembapan relatif hari ini menggunakan regresi linear sederhana. Persamaan dasar linear yang ingin kita bentuk adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana B adalah koefisien kemiringan atau efek kelembapan terhadap suhu dan A adalah konstanta. Misalkan kita memiliki data histori pengamatan selama 5 hari terakhir sebagai berikut. Langkah pertama yang kita kerjakan yaitu menghitung nilai kemiringannya. Rumus statistik untuk mencari B adalah B sama dengan N sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Langkah kedua yaitu menghitung intercept. Rumus untuk mencari nilai konstantanya yaitu A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N, di mana kita sudah ketahui nilai B-nya yaitu minus 0,3. Langsung kita substitusikan sehingga kita mendapatkan nilainya yaitu 47,8. Maka model persamaan statistik final kita yaitu Y sama dengan 47,8 dikurang 0,3X. Langkah ketiga, melakukan prediksi. Jika pada sore hari ini alat sensor mendeteksi bahwa kelembapan udara mencapai 85%, berapakah prediksi suhu udara untuk esok hari? Kita cukup memasukkan angka tersebut ke dalam model regresi hasil olahan statistik kita. Y sama dengan 47,8 dikurang 0,3 dikali 85. Y sama dengan 47,8 dikurang 25,5 sama dengan 22,3 derajat Celcius. Berdasarkan perhitungan statistik tersebut, diprediksi suhu udara esok hari akan berada pada kisaran 22,3 derajat Celcius.